Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Mobil Desa teman-teman. Hari ini kita akan nge-review mobil MPV, mobil keluarga era tahun 80-an. Dan ini di zamannya juga banyak yang make. Ini salah satu pesaingnya waktu itu Suzuki Cherry. Ya, ini Zebra 10 teman-teman. Dan di waktu itu ini sangat bersaing ketat dengan Suzuki Cherry ya teman-teman ya. Cuman memang di Indonesia masih lebih fanatik ke Cherry-nya. Ini masuk ke garasi kita, yaitu ini Daihatsu Zebra 1.0. Kita lihatkan STNK-nya teman-teman. Platnya AA ya. Terus untuk tahunnya kita shootingkan. Kita lihatkan tahunnya 89, cc-nya 1000 karena ini pembulatan dari 993 cc. Untuk pajak 5 tahunannya ini sampai 2025. Terus untuk warnanya ini ya, warnanya coklat muda metalik. Terus untuk pajak tahunannya ini kondisinya on sampai bulan 5. Kita lihatkan, nah pajaknya masih panjang banget, panjang sekali. Jadi ini teman-teman nggak usah berpikir untuk pajaknya, karena pajaknya pun juga bisa dikatakan murah, hanya senilai 386.500. Itu udah PKB sama SWD KLLC nya. Buat teman-teman yang mencari mobil untuk kebutuhan keluarga yang dananya memang dana-dana sepeda motor di bawah dana-dana 20 juta ya, ini mobil bisa dijadikan alternatif. Mobil ini kita buka dengan harga 18.500.000 dan itu masih nego, tapi memang negonya jangan banyak-banyak karena memang harganya juga harga murah. Kita langsung ke unitnya teman-teman. Bisa dikatakan mobil ini masih sangat layak. Nih, kita lihatkan dari depan ya. Nah, platnya teman-teman, platnya mantap sekali. Wah. Nah, masih ngebreng ya, masih breng, bener-bener breng. Untuk lampunya, nah kita lihatkan. Sepertinya ini bukan ori karena ini tulisannya Denji ya. Saya kurang tahu pasti, cuman kalau merek ini harusnya bukan ori, mungkin udah diganti. Terus untuk yang bagian kiri sama ini juga udah Denji, tapi secara barang bentuk ini memang masih model orinya ya, nggak di neko-neko, nggak dimodif jadi bulat atau apa ya. Terus untuk grill-grillnya ini model 10 memang kecil kayak gini, kalau yang 13 ininya agak panjang grillnya. Terus untuk grill bagian depannya juga masih baik tambahannya. Ini ada tulisannya New Armada, jadi karoserinya ini New Armada. Terus untuk bahan-bahan plastiknya bumper seperti ini. Ini masih ada tulisannya Japannya, insya Allah ini masih ori ya. Terus untuk bagian sen bagian kiri ini juga ada tulisannya Stanley. Nah insya Allah ini juga masih original. Kita lanjut ke bagian sisi kiri untuk sennya. Insya Allah ini juga original ya, seperti ini. Terus untuk sennya juga ada tulisannya Japan. Saya yang agak ragu-ragu memang lampu teman-teman, nggak tahu itu masih ori atau memang sudah gantian. Kalau secara desain sih sepertinya memang proporsional, cuman saya nggak tahu, belum tahu. Nanti kalau ada teman-teman yang lebih paham tentang Ijet Zebra bisa ditambahkan di kolom komentar. Nah untuk bumpernya secara overall seperti ini. Bagian bawahnya ini juga nggak ada yang pecah, masih utuh ya. Terus kita lanjut ke bagian atasnya teman-teman. Atasnya ini karet-karetnya ini masih utuh ya, seperti ini. Kaca pun juga masih baik. Terus kita lanjut ke bagian belakangnya, pilar A sama pintu, dan bodi depan sama pintu juga ini masih relatif baik. Bodinya masih cukup tipis loh teman-teman. Ini stikernya Hijet Zebra 1000 ini juga masih ada. Terus kita lanjut ke bagian ban dan velgnya. Ban bisa dikatakan juga masih layak, walaupun yang bagian sini nggak terlalu tebal, tapi batikan ini masih ada. Nah seperti ini. Velgnya sudah menggunakan racing. Setahu saya ini racing bawaannya Zebra waktu itu, setahu saya. Monggo nanti kalau ada tambahan juga bisa ditambahkan di kolom komentar. Terus untuk ininya, talangannya seperti ini, monggo bisa dilihat. Kita pelan-pelan. Nih seperti ini ya.
Nah seperti ini. Terus untuk bagian atap-atapnya, nah bisa dikatakan tipis, tapi memang ada beberapa titik yang nih, ada yang nih ya, kayak nah ini catnya, cat yang barunya kayak ngelopes gini ya, nih seperti ini. Tapi secara ini masih tipis, bisa dilihat semuanya. Nah ini juga ada seperti ini. Terus kita lanjut ke bagian sisi belakangnya dari depan, tengah. Kaca-kacanya juga masih utuh. Ini model geser seperti ini. Nih ya, ini agak berat. Terus untuk bodinya, nih denger ya, masih cukup ngaleng. Ini ada tulisannya New Armada Aerodynamics. Jadi ini setahu saya ini stiker ini masih original dari New Armada. Nih seperti ini. Untuk ban bagian belakangnya, monggo bisa dilihat, ban juga masih cukup layak ya. Velg juga menggunakan racing. Terus kita lanjut di bagian belakangnya. Kita kalau nyoting jelas teman-teman. Jadi kita sok lihat ada orang nyoting moto cuman depannya aja, nanti karoseri agak ditutup-tutupi atau apa. Kita enggak, kita semua kita syutingkan, kita jelaskan. Jadi monggo buat teman-teman yang mencari mobil ini, ikuti terus videonya, jangan di skip-skip. Jadi nanti seumpamanya ada pertanyaan tuh yang mungkin kita lupa untuk menerangkan. Jadi jangan bertanya yang sudah kita diterangkan. Jadi takutnya kita ya, maksudnya kita ngulang lagi. Tapi kalau sudah ikuti alur ceritanya, alur videonya, insya Allah kan juga teman-teman udah punya bayangan nanti ya. Terus untuk kaca belakangnya ini ada tulisannya New Armada. Seperti ini kondisinya. Ini sepertinya juga masih ori ya. Terus untuk lampu-lampunya seperti ini, nggak tahu ini sudah dimodif atau udah di stiker. Nih tapi nggak ada yang oh ini ada yang retak rambut. Seperti ini. Untuk sisi kanan seperti ini juga ada kayak retak rambut ya. Nih. Terus untuk bagian bawahnya bisa kita lihatkan, ini ban cadangannya. Nah ini. Nah ini untuk bodi-bodi bagian dalamnya. Nih masih utuh ya. Terus kita lanjut ke bagian sisi kiri dari mobil ini teman-teman. Bodinya secara overall seperti ini. Kurang lebih juga sama seperti yang sisi kanan. Ini stikernya New Armada juga masih ada. Nah untuk bodinya bisa didengarkan, masih cukup tipis. Nih. Nah masih breng ya teman-teman ya, masih cukup breng. Stikernya zebra juga masih ada. Untuk ban kondisinya juga seperti yang lainnya, masih layak. Velg juga racing. Terus untuk sisi belakangnya juga kurang lebih sama dengan yang ketiga lainnya, dan velg juga racing. Terus untuk talangannya seperti ini teman-teman. Monggo dilihat juga. Kelihatan ya teman-teman ya. Ini talangan sampai sini. Nah ini. Terus ini. Nah, bodinya depan benar-benar breng-breng. Secara bagian depan mobilnya masih cukup seger teman-teman. Kita lihatkan bagian bawahnya sekarang. Bawahnya seperti ini. Nah, monggo dilihat sendiri. Ini bagian kaki-kakinya. Ini sasisnya ya tengah. Ini bagian kaki bagian kirinya. Bagian eksterior sudah kita sampaikan semua teman-teman. Sekarang kita lanjut ke bagian interiornya dari mobil ini. Nah untuk bagian dalamnya seperti ini. Ini covernya sini setahu saya ini juga masih original. Ini stiker-stiker dari Daihatsu semua masih ada.
Ini dari anti karatnya, TUF Cottodinol juga masih ada. Ini informasi tekanan ban juga masih ada. Kita lanjut ke bagian dalamnya. Nah teman-teman, perlu kita perlihatkan juga untuk BPKB nya ini masih model lama, warna biru gitu ya teman-teman ya. Terus kita lanjut ke bagian dashboardnya. Saya nyalakan lampunya aja biar lebih jelas. Dashboard mobil zaman dulu memang simpel sekali, hanya ada ini, laci penyimpanan juga masih ada, nggak pecah. Terus ini tape, saya yakin tape ini juga udah nggak fungsi. Tapi kalau tape kan termasuk sesuatu yang mudah ya, beli 200.000 juga nanti nyala. Kisi-kisi AC ada, walaupun ini nggak ada AC-nya. Terus untuk bagian dashboardnya seperti ini juga simpel sekali. Kecepatan tertulis sampai 130 km/jam ya. Terus untuk tuas transmisinya ini udah diganti dengan bahan model-model kayu gitu. Terus untuk laci penyimpanan tengah sini semua masih ada, walaupun ini tutupnya patah ya teman-teman ya. Kita lanjut nyalakan mesin mobilnya. Nah, untuk mesin mobilnya suaranya seperti ini teman-teman. Kita lihatkan juga dari sini. Nih. Nah, mesin juga lumayan, masih lumayan cukup halus. Seperti ini ya. Terus untuk plafon-plafon atasnya teman-teman, ini ada yang istimewa. Bludrunya itu masih utuh semua. Nah bisa dilihat, ini bludrunya nggak ada yang ini dan masih kenceng semua teman-teman. Zaman dulu malah mewah, tapi memang kalau zaman dulu identiknya dengan kalau warna-warna interior mobil coklat ya. Coklat seperti ini juga masih ada. Ini lampu bacanya yang pasti juga udah mati. Sun visornya memang nggak ada teman-teman. Bagian sisi kiri dan sisi kanan memang nggak ada. Terus kita lanjut ke bagian interior belakangnya teman-teman. Kita lihatkan juga. Nah bagian belakangnya seperti ini kurang lebihnya. Ini karpet dasarnya juga sesuai tema atasnya ya. Warnanya coklat, ini juga coklat seperti ini. Buat teman-teman mungkin ini agak kotor aja ya. Jadi ya ini seperti ini tinggal nyalon aja. Nanti kalau buat teman-teman yang berminat langsung paling dibersihkan pakai kayak sikat itu atau apa dengan deterjen, insya Allah juga bersih. Bagian dalam seperti ini, belakang, jadi belakang itu muat 3, tengah 2, depan 2, jadi muat 7 orang penumpang. Ini mobil dengan harga remik-remik ya teman-teman ya. Kalau dalam bahasa Jawanya itu remik-remik itu harga murah meriah. Ini door trim bagian belakang seperti ini, insya Allah juga masih original. Ini bagian sini juga sama. Bagian kolong-kolongnya kita lihatkan juga teman-teman. Bagian dalam sini. Nih bodinya ya. Nah masih ngaleng. Nah masih ngaleng breng. Kita ulangi teman-teman di akhir review ya. Mobil ini tadi Zebra 1000 cc, tahunnya 89, dibuka dengan harga 18.500.000, masih bisa nego. Monggo nego di tempat. Lokasi ini ada di Klaten, Jawa Tengah. Yang berminat langsung WA ke WA kita 085 6432 33733. Sementara gitu teman-teman, review dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.